Perkenalkan, nama saya Leonardo Verno Devin Basare, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado, semester 6, Prodi D3, Konsentrasi Bangunan Gedung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan presentasi tugas akhir saya mengenai metode pelaksanaan pekerjaan pondasi borpal dan palkep pada proyek rumah susun paramedis wilayah Bolang Mongondo. Jadi sebelum kita membahas tentang metode pelaksanaan pekerjaannya, kita akan membahas tentang teori-teori mengenai pondasi borpal dan palkep. Oke, yang pertama pondasi. Pondasi merupakan bagian struktur dari bangunan yang sangat penting karena fungsinya adalah menopang bangunan di atasnya. Menurut Hardiatmo HC, menjelaskan pondasi adalah komponen struktur terendah dari bangunan yang meneruskan beban bangunan ke tanah atau batuan yang berada di atasnya. Secara umum, pondasi dibagi menjadi dua, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pada pondasi dangkal terdapat macam-macam pondasi seperti pondasi telapak, tapak atau pondasi jalur batu kali, pondasi tiang pancang kayu. Sedangkan pada pondasi dalam terdapat pondasi tiang pancang, pondasi kaison, pondasi sumuran, dan pondasi borpal. Selanjutnya, kekuatan tanah sebagai dasar pondasi. Jadi, sebelum dibuatnya pondasi, kita harus mengetahui kondisi tanah di lapangan. Apakah tanah di lapangan cocok dengan jenis pondasi yang akan kita buat? Menurut Frick, keadaan kekuatan tanah sebagai dasar pondasi tergantung pada susunan dan struktur tanah sebagai kulit bumi yang termakan cuaca dan air hujan. Semakin heterogen struktur tanah tersebut, semakin sulitlah perencanaan pondasi. Kemudian, penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah ini dilakukan oleh soil engineering. Jadi hasil penyelidikan tanah yang dilakukan oleh soil engineering ini diantaranya: 1. Kondisi tanah yang menjelaskan jenis lapisan tanah pada lapisan kedalaman pada masing-masing lapisan kedalaman. Yang kedua, analisis daya dukung tanah. Ketiga, besar nilai SPT (Standard Penetration Test) pada beberapa titik bor. Yang keempat, besar tahanan ujung konus dan jumlah hambatan pelekat dari beberapa titik sondir. Yang kelima, hasil tes laboratorium tanah untuk mengetahui beberapa jenis tanah dan lain-lain. Analisis daya dukung tiang pondasi berdasarkan data-data tanah apabila menggunakan pondasi tiang pada lokasi di lapangan yang akan dibuat pondasi. Pondasi borpal merupakan pondasi dalam yang dipasangi dengan cara mengebor tanah dengan diameter tertentu hingga mencapai kedalaman yang sudah ditentukan. Pondasi tiang termasuk pondasi borpal. Biasanya dipakai dengan tanah yang stabil dan kaku, sehingga memungkinkan untuk membentuk lubang yang stabil. Selanjutnya, jenis-jenis pondasi borpal. Jadi pada jenis-jenis pondasi borpal terdapat 4 jenis pondasi. Untuk tanah yang keras, untuk borpal yang ujungnya diperbesar berbentuk bel, borpal yang ujungnya diperbesar trapesium, dan borpal untuk tanah bebatuan. Selanjutnya, pekerjaan pondasi borpal. Jadi pada tahap ini terdapat 3 metode yang dipakai dalam proses pengeboran, yaitu metode kering, metode basah, dan metode casing. Metode kering cocok digunakan pada tanah di atas muka air tanah yang ketika dibor dinding lubangnya tidak longsor, seperti kaku homogen. Metode kering juga dapat dilakukan pada tanah di bawah muka air tanah jika tanahnya mempunyai permeabilitas rendah, sehingga ketika dilakukan pengeboran, air tidak masuk ke dalam lubang bor saat lubang bor masih terbuka. Kemudian metode basah. Metode basah umumnya dilakukan bila pengeboran melewati muka air tanah, sehingga lubang bor
selalu longsor bila dindingnya tidak ditahan. Jadi pada tahap metode basah ini bisa dilakukan dengan metode casing, yaitu pemasangan casing. Jika tanah di sekitar lubang bor bisa runtuh atau longsor. Kemudian metode casing. Metode ini digunakan bila lubang bor sangat mudah longsor. Misalnya tanah di lokasi proyek adalah pasir bersih di bawah muka air tanah. Untuk menahan agar lubang tidak longsor, digunakan pipa selubung atau casing. Berikut langkah pekerjaan metode kering. Berikut langkah pekerjaan metode basah dan metode casing. Jadi pada metode casing dan basah bisa digabungkan jika pada permukaan tanah bisa terjadi longsor dan di dinding permukaan tanah bisa terjadi keruntuhan atau longsor, maka diperlukan dua metode ini. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pondasi berpile. Yang pertama, kelebihan pondasi berpile. Pemasangan tidak menimbulkan gangguan dan getaran yang membahayakan bangunan di sekitarnya, mengurangi kebutuhan beton dan tulangan dowel pada pelat penutup tiang atau pile cap. Kedalaman tiang dapat divariasikan. Tanah dapat diperiksa dan dicocokkan dengan data laboratorium. Tidak ada risiko kenaikan muka tanah. Selanjutnya, kekurangan pondasi berpile. Yang pertama, pengecoran berpile dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Kedua, pengecoran beton agak sulit bila dipengaruhi air tanah karena mutu beton tidak dapat dikontrol dengan baik. Kemudian, pengeboran dapat mengakibatkan gangguan kepadatan bila tanah berupa pasir atau tanah yang berkikil. Yang terakhir, akan terjadi tanah runtuh jika tindakan pencegahan tidak dilakukan, maka dipasang temporary casing mencegah untuk terjadi longsor. Selanjutnya, pile cap. Pile cap merupakan suatu cara untuk mengikat pondasi sebelum didirikannya kolom di bagian atasnya. Fungsi dari pile cap adalah untuk menerima beban dari kolom yang kemudian akan terus disebarkan ke tiang pondasi. Pile cap ini bertujuan agar lokasi kolom benar-benar berada pada titik pusat pondasi sehingga tidak menyebabkan eksentrisitas yang dapat menyebabkan beban tambahan pada pondasi. Jadi pile cap itu merupakan kepala dari tiang-tiang pondasi. Jika pada lokasi proyek didirikannya pondasi berpile, maka di atasnya akan ada pile cap yang akan disambungkan bersama dengan kolom dan pile cap sehingga tidak terdapat terjadinya eksentrisitas. Jadi pile cap merupakan pengikat tiang-tiang pondasi, di mana pada masing-masing tiang-tiang pondasi bisa berupa diikat menjadi satu. Contoh, jika pada lokasi proyek ada satu tiang pondasi, bisa digunakannya pile cap. Jika ada dua tiang pondasi, bisa diikat dengan pile cap menjadi satu. Begitupun seterusnya. Jadi berikut adalah contoh susunan tiang pada gambar berikut ini. Jadi untuk menentukan dimensi dari pile cap, kita bisa menemukannya dari jumlah tiang-tiang pondasi dan diameter dari pondasi yang akan digunakan. Setelah kita selesai pada dasar teori, kita akan memasuki pembahasan tentang metode pelaksanaan pekerjaan pondasi bor pile dan pile cap pada proyek rumah susun para medis wilayah Pulau Mongondo. Jadi kita akan membahas pertama pondasi bor pile. Pondasi bor pile memiliki dua macam lubang bor yang akan dilaksanakan dengan diameter yang berbeda, yaitu lubang bor dengan diameter 600 mm berjumlah 2 dan lubang bor dengan diameter 800 mm berjumlah 76 seperti pada gambar. Berikut gambar denah pada titik lokasi pengeboran.
Jadi pada metode pelaksanaan pekerjaan pondasi bor pile terdapat tahap-tahap pelaksanaannya. Seperti pada proyek rusun paramedis wilayah Bulong Mongondo. Yang pertama, persiapan lokasi. Selanjutnya, persiapan mesin bor. Kemudian, fabrikasi tulangan. Terus dilanjutkan dengan proses pengeboran. Kemudian pemasangan tulangan dan pipa tremi. Dan yang terakhir, pengecoran. Tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan pondasi bor pile pada proyek rumah susun paramedis wilayah Bulong Mongondo. Yang pertama, persiapan lokasi. Kedua, persiapan mesin bor. Ketiga, fabrikasi tulangan. Keempat, proses pengeboran. Yang kelima, pemasangan tulangan dan pipa tremi. Dan langkah pekerjaan terakhir yaitu pengecoran. Yang pertama, kita akan membahas persiapan lokasi. Pekerjaan ini dilakukan yang pertama, mengukur area koordinat-koordinat tiang bor yang direncanakan. Kemudian melaksanakan cut and fill pada lokasi pembuatan tiang bor. Pelaksanaan pekerjaan cut and fill ini menggunakan alat berat seperti ekskavator, yaitu menggali tanah pada tempat pembuatan tiang bor, kemudian ditimbun pada lokasi penimbunan tanah. Kemudian persiapan akses yang akan dilalui alat berat dengan cara diratakan tanah pada lokasi kerja. Seperti pada gambar berikut, ada gambar teodolit dengan kaki 3 atau stiff. Pada pekerjaan ini dilakukan oleh surveyor. Yang kedua, persiapan mesin bor. Pada tahap ini dilakukan persiapan lokasi pihak kontraktor yang telah menyediakan alat berat yang akan digunakan sesuai dengan rencana anggaran yang disepakati pada jasa erection dan demobilisasi, jasa operator all-in atau 2 orang. Pelaksana dan operator mesin bor melakukan pengecekan tanah di sekitar titik bor untuk memastikan perlu atau tidaknya dipasang landasan tempat berpijak mesin bor. Bagian-bagian teknis alat bor terdiri dari rangka mesin, pipa bor, mata bor crossbeam X design. Mata bor ini saya dapatkan dari hasil wawancara dengan site manager di lokasi proyek. Yang keempat, katrol, 5 pompa, 6 corong cor, pipa tremi dan roller. Selanjutnya tahap pelaksanaan pekerjaan proses pengeboran. Setelah mesin bor siap digunakan, langkah selanjutnya dilakukan penentuan proses pengeboran. Ya, pada proyek rumah susun paramedis wilayah Bulong Mongondo ini, kita menggunakan mesin bor pile mini crane. Pada dasarnya, penggunaan alat bor pile mini crane ini dilaksanakan pada proses pengeboran sistem basah, tapi karena pada titik lokasi terjadi mudahnya tanah pada lokasi mudah longsor, maka digabungkanlah metode basah dan metode casing. Jadi setelah dilakukannya penggalian akan dipasangi sistem casing seperti pada gambar. Jadi setelah proses pengeboran selesai, kita akan masuk pada tahap pemasangan tulangan dan pipa tremi. Setelah pembuatan tulangan utama dan spiral telah selesai, maka dilakukan pengangkatan tulangan dengan menggunakan mesin crane. Jadi tulangan harus diangkat dan tidak terjadi kesinggungan antara tulangan dan casing, sehingga tidak terjadi kelongsoran pada permukaan tanah atau tanah di sekitar casing. Kemudian kita akan memasuki tahap pengecoran. Tapi sebelum kita memasuki tahap pengecoran, yang harus kita ketahui, pada beberapa titik lokasi bor pile terdapat air yang bergenang atau timbulnya air bercampur lumpur yang menyebabkan harus melakukan pekerjaan tambahan seperti
penyedotan air bekas lumpur pada lubang bor yang memiliki air bercampur lumpur. Setelah itu baru dilanjutkan dengan pemasangan pipa tremi. Setelah pipa tremi dimasukkan ke dalam lubang bor dengan panjang sesuai dengan kedalaman lubang bor, pipa tremi akan menjadi pipa untuk tahap pengecoran. Selanjutnya proses pengecoran. Jadi pada pengecoran pondasi bor pile, jenis beton yang digunakan adalah ready mix konkrit. Proses pengecoran dilakukan dengan setelah ready mix konkrit tiba di lapangan dan dilakukan uji selam terlebih dahulu. Oleh karena itu, pemesanan ready mix konkrit dapat diperkirakan dengan waktu pengecoran. Syarat untuk nilai selam pada pekerjaan pondasi bor pada beton bor pile adalah 18 kurang lebih 2 cm. Jika nilai selam memenuhi standar, maka dilakukan pengecoran. Dengan nilai selam yang memenuhi standar mutu beton, maka beton truk mixer siap dituangkan melalui corong. Jadi pipa tremi harus ditenggelamkan kurang lebih 1,5 sampai 6 meter sehingga mendorong lumpur keluar lubang bor. Keluarnya lumpur pada lubang bor ini diakibatkan berat jenis beton lebih berat daripada berat jenis lumpur atau berat jenis air bercampur lumpur. Seperti pada gambar berikut. Ini ada gambar yang menjelaskan bagaimana pipa tremi mendorong lumpur naik ke atas. Jadi berat jenis beton lebih berat sehingga lumpur yang ada di atasnya akan naik hingga ke permukaan tanah. Selanjutnya kita akan memasuki tahap akhir setelah beton naik hingga ke permukaan tanah atau air yang naik berwarna abu-abu. Tahap ini menandakan jika beton telah mengisi penuh lubang bor dan sudah mencapai titik di mana pengangkatan pipa tremi dan corong yang masih berisi beton. Setelah pengecoran selesai akan menjadi gambar seperti berikut pada gambar di bawah. Selanjutnya kita akan memasuki tahap metode pelaksanaan pekerjaan pile cap. Metode pelaksanaan pile cap. Metode pelaksanaan pile cap pada proyek rumah susun paramedis wilayah Bolang Mongondo terdapat dua tipe pile cap dengan dimensi yang berbeda, di mana pada pile cap tipe P1 memiliki dimensi 1,6 kali 1,6 dan berjumlah 56, sedangkan pile cap tipe P2 memiliki 1,2 meter kali 1,2 meter berjumlah 2. Saya akan menjelaskan tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan pile cap. Yang pertama, penentuan titik lokasi pile cap. Kedua, penggalian tanah sesuai dengan dimensi pile cap. Yang ketiga, pemasangan backcasting pile cap. Yang keempat, penulangan pile cap. Dan yang terakhir, pengecoran pile cap. Tahap yang pertama, penentuan titik lokasi pile cap. Pekerjaan ini dilakukan oleh surveyor dengan menentukan titik lokasi pile cap. Setelah ditentukan, pemasangan patok as pile cap. Seperti pada gambar berikut. Kemudian penggalian tanah sesuai dengan dimensi pile cap. Dikarenakan di lokasi proyek memiliki jenis tanah berlumpur dan area di sekitar proyek memiliki sumber mata air, maka diperlukan pekerjaan tambahan seperti 1. Dilakukannya galian tanah pada titik tidak jauh dari lokasi proyek menggunakan mesin bor. Yang kedua, dalam pelaksanaan pile cap, tanah pada as di sekitar pile cap dilakukan penyedotan air dahulu sampai kering atau dewatering sebelum dilakukannya pekerjaan lantai kerja. Setelah penyedotan air sampai kering, dilaksanakanlah pekerjaan urugan pasir setebal 5 cm, dilanjutkan dengan pekerjaan lantai kerja setebal 10 cm. Selanjutnya kita memasuki pekerjaan pemasangan backcasting pile cap. Pada proyek rumah susun paramedis ini, material kayu digunakan sebagai backcasting pada pile cap.
Kenapa digunakannya backcasting kayu? Karena pada pemakaian backcasting ini dapat digunakan secara berulang-ulang. Jadi setelah pengecoran telah selesai pada pile cap, bisa dicabut backcasting pada pile cap yang telah selesai dicor, kemudian dipasangkan di backcasting yang akan dilakukan pengecoran lagi. Jadi yang langkah pertama dalam pemasangan backcasting yaitu merakit panel backcasting sesuai dengan dimensi pile cap. Setelah itu dilakukannya pemasangan balok kayu penahan backcasting atau yang biasa disebut di lapangan sapot, seperti pada gambar berikut yang di lingkaran merah. Setelah itu kita lanjut ke pekerjaan penulangan pile cap. Pada pile cap tipe P1 dan P2 memiliki ukuran besi yang sama, yaitu tulangan bawah D16 jarak 150 dan tulangan atas D13 jarak 150. Pemisian dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar yang telah direncanakan oleh perencana struktur, yaitu dalam hal yang pertama, ukuran diameter baja tulangan, kualitas baja tulangan yang digunakan, penempatan atau pemasangan baja tulangan. Beberapa langkah dalam pemasangan penulangan pile cap antara lain: 1. Fabrikasi besi. Seperti pada gambar, ada fabrikasi besi pada langkah pekerjaan penulangan pile cap. Setelah dibuatnya tulangan, maka dilakukan pemasangan tulangan. Baja tulangan dan sengkang yang telah dipotong dibengkokkan ke lapangan dipasang sesuai dengan gambar dina pelaksanaan. Seperti pada gambar, di mana pada tulangan untuk pile cap terdapat tulangan atas dan bawah arah koordinat X dan Y, yaitu untuk atas dan bawah. Di mana untuk arah X bawah memiliki D16 jarak 150 untuk, dan tulangan atas X bawah memiliki jarak diameter 13. Selanjutnya tahap pengecoran pile cap atau pekerjaan terakhir pada pile cap. Dengan mutu beton K300, pengecoran dilakukan setelah adanya pengecekan kembali terhadap backcasting dan tulangan. Pengecekan tulangan dilakukan dengan cara menghitung kembali jumlah tulangan dan jarak sengkang sesuai dengan gambar soft drawing. Apabila terjadi kesalahan, maka dilakukan perbaikan segera dan pengecoran belum dapat dilakukan. Jadi syarat dari nilai SLAM untuk pile cap adalah 12 kurang lebih 2 cm. Jika pengecekan, penulangan dan backcasting memenuhi syarat dan nilai SLAM memenuhi standar mutu beton, maka dilakukan pengecoran. Pengecoran dilakukan dengan menggunakan alat yang diperlukan seperti pompa mini crane. Setelah tahap pengecoran selesai, maka akan ada perawatan beton jika beton telah mengeras. Pada tahap ini, beton dilindungi dan dirawat selama berlangsungnya proses pengerasan, terutama terhadap matahari, aliran air, dan juga pengeringan sebelum waktunya. Perawatan dilakukan dengan membasahi permukaan pile cap dengan air agar tetap lembab. Perawatan beton dilakukan agar beton tersebut dapat mengikat dengan sempurna, tidak terjadi retak dan kecacatan pada beton. Sekian video presentasi tugas akhir saya. Terima kasih. Kesimpulan: berdasarkan hasil pengamatan dan data-data proyek terkait pekerjaan yang telah saya amati, maka saya mengambil kesimpulan sebagai berikut. Pada pekerjaan pondasi bor pile dan pile cap memiliki ketentuan-ketentuan rencana kerja yang bersifat mengikat atau berlaku. Ini berdasar pada pasal-pasal yang berlaku di rencana kerja dan syarat-syarat. Karakteristik tanah sangat mempengaruhi langkah-langkah pekerjaan pondasi bor pile dan pile cap, sehingga diperlukannya metode yang tepat dalam melaksanakan pekerjaan pondasi bor pile dan pile cap, seperti kondisi tanah pada lokasi proyek rumah susun para medis wilayah Pulang Mongondo.
dilakukannya penyedotan air bekas lumpur pada saat pekerjaan ponasi borpile dan palkep. Yang ketiga, pekerjaan ponasi borpile pada proyek rumah susun paramedis melaksanakan proses pengaboran sistem basah dan casing. Tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan ponasi borpile seperti persiapan lokasi, persiapan mesin bor, fabrikasi tulangan, proses pengaboran, pemasangan tulangan dan pipa tremi. Yang terakhir, pengecoran. Yang keempat, pada metode pelaksanaan pekerjaan borpile pada proyek rumah susun paramedis wilayah Pulang Mongondo diperlukannya pekerjaan tambahan seperti penggalian tanah tidak jauh dari lokasi proyek untuk dijadikannya tempat penampungan air sementara. Dan saran dalam pembangunan proyek rumah susun paramedis wilayah Pulang Mongondo terdapat beberapa saran dari saya sebagai berikut. Pada saat penggunaan material kayu pada pekerjaan backcasting perlu dilakukannya pengecekan kembali dan pengawasan yang ketat guna menghindari kegagalan pada saat pengecoran. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap tenaga kerja dan kebutuhan material agar tidak terjadinya keterlambatan proses pekerjaan di lapangan. Dan yang terakhir, penerapan K3 harus berperan aktif seperti sepatu boots, rompi, dan helm pada proyek tenaga kerja untuk menghindari kecelakaan pada saat melaksanakan pekerjaan. Sekian dan terima kasih.